keluar malam balap liar, tabrak orang, atau lu istilahnya gondol bini orang. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Nah, selamat datang di podcast Andres Kawali. Kali ini saya kedatangan tamu yang saya sedikit tahu. Ya, saya tertarik dengan masa lalunya karena beberapa informasi, bahkan saya tahu dari media sosialnya bahwa masa lalunya itu sangat menarik untuk kita selami. Langsung aja kita persilakan. Oke, gue Wandi. Ya, Banyak orang yang mengenal gue sebagai bangsat beriman. bangsat beriman. Hasia. Jadi gue pengen cerita sedikit tentang definisi bangsat yang beriman. Nah, boleh tuh. Bangsat beriman itu ya bangsatnya gue di luar lingkup gue gitu. Bangsatnya gue di luar circle gue. Oh gitu. Gitu. Jadi ya orang kenal gue sebagai lu mah bangsat. Lu mabok-mabokan, lu keluar malam, nggak pulang seminggu gitu, ya kan? Tapi kalau gue di dalam circle gue atau di dalam ruang lingkup keluarga gue tetap sebagai manusia yang beriman, Iya. tahu akan agama, tahu akan Tuhannya. Tapi yang bikin kita penasaran adalah sekarang soal ininya, bangsatnya. Nah, bangsatnya itu seperti apa sih? Apakah karena lu melakukan suatu kriminal atau suatu kejahatan yang merugikan orang lain, atau bangsat atau perbuatan seperti apa sehingga pada akhirnya lu mengklaim diri atau orang-orang di sekitar lu menganggap lu sebagai bangsat gitu loh. Oke. Kalau untuk bangsatnya gue itu ya gue bangsat di luar circle gue atau di luar lingkup gue. Iya. Itu gue ya keluar malam, oke, dugem, minum-minuman. Dan kenapa orang menilai gue sebagai orang yang bangsat? Iya. Yang mereka tahu itu setiap minggu gue pasti ganti cewek. Padahal cewek itu bukan cewek gue. Oh, Mereka gitu. cuma teman. Iya, Emang iya. kebetulan dia mau jalan sama gue, dia ngajak nongkrong gue gitu loh. Jadi sebagian dari teman-teman gue menilai gue sebagai orang yang bangsat. Tapi keluarga gue tetap menilai gue sebagai orang yang beriman. Gitu. Iya, betul. Tapi lu sendiri ngerasa bangsat juga, atau karena klaim dari orang-orang sekitar lu, ya udah lu pasrah, atau memang lu ngerasa bangsat juga gitu? Kalau untuk bangsat sih, definisi bangsat itu gue menjulurnya kayak ya gue tuh sebagai bangsat karena gue cowok ya kan, ya gue bangsat, ya gue nakal. Cowok nakal wajar, Oke. ya kan. Jadi ya gue cuma sebagai cowok nakal, Tapi lu nggak bodoh gitu. tapi nggak bodoh. Dan di sini pun nakalnya pun gue mendefinisikan lagi untuk diri gue pribadi ya kayak Iya. nakal itu nggak selalu jahat. Oke. Ya gue hanya nakal, gue nggak pernah melakukan kejahatan. Ada nggak dari nakal lu ini yang pada akhirnya ngerugiin orang lain? Nakalnya gue ngerugiin orang lain. Contohnya kalau lu keluar malam balap liar, tabrak orang, atau lu istilahnya gondol bini orang lagi dibonceng Pernah, gitu. iya benar pernah. Waktu itu ada satu kejadian, ya jadi waktu itu gue balap liar. Setelah balapan liar itu ada sedikit kayak kecot gitu, apa kayak keributan gitu yang mengakibatkan ada beberapa temen gue yang meninggal, dan adik gue pun kena bacok, dan beberapa temen gue juga kena bacok. Iya. Di situ benar-benar kayak fuck man, ini aib gue parah. Ini tuh benar-benar kayak cacatnya gue di sini saat gue bergaul. Kenapa teman sampai hilang nyawa gitu? Kenapa sampai adik sendiri pun kena bacok gitu? Itu benar-benar kayak ini cacatnya gue di dalam pergaulan, nggak bisa ngelindungin orang-orang sekitar gue. Oke. Dan Lanjut. di situ gue pun kayak oke lo stop, nakal gue di sini udah stop, benar-benar kayak udah gue benar-benar selesai, nggak gue lanjutinnya kayak begitu. Oke. Dan pada akhirnya kan ketika lu nakal, ada lu juga ikut gitu loh. Di sini apa karena lu ngajak, atau karena memang you nggak nunjukin suatu contoh yang baik sehingga dengan sendirinya adik lu ikut, atau emang ada lu punya cita-cita nakal juga gitu? Enggak. Jadi saat itu tuh gue tuh emang posisi waktu itu balik kerja malam jam 12, dan ada kawan sekolah gue dulu nelpon gue, dia bilang lu di mana? Ayolah nongkrong kita nyanyi aja di Kemayoran. Akhirnya gue yahin, sampai akhirnya gue minjem gitar isto itu.
Oh, ya gitaris. gue pinjam, iya gitaris toh. Gue pinjam gitar, kira gue cabut ke rumah dan langsung berangkat ke Kemayoran. Ya benar, di Kemayoran gue tetap nyanyi. Setelah itu balik, ternyata di jalan itu lewat tempat yang emang isinya orang-orang balapan. Iya. Dan emang sebagian teman-teman gue di situ tuh pada hobi di bidang balapan liar. Oke. Sampai akhirnya ada satu teman gue yang bilang, udah nonton dulu aja, nggak lama kok, orang kita cuma nonton nggak ngapa-ngapain. Akhirnya oh ya udah, nggak lama. Sampai akhirnya gue mikirnya ya lu cuma nonton, tiba-tiba teman gue ini kayak menyimpang gitu. Menyimpang kayak dia mencari lawan yang pengen diajak balapan. Oke. Akhirnya dapat tuh lawan untuk balapan. Saat selesai dari situ, kejadiannya itu gara-gara pihak gua kalah. Iya. Tapi awal pihak gua menang, terus main satu kali lagi pihak gua kalah. Tapi pihak gua nggak terima. Iya. Tapi yang nggak terima tuh bukan gua. Maksud gua ya gua fine aja. Gua pun nggak tahu tentang dia balapan taruhan atau enggaknya. Iya. Di situ tiba-tiba kayak temen gua nggak terima dan tiba-tiba adik gue ikut-ikutan nggak terima. Sampai akhirnya jadilah satu konflik gesekan yang mengakibatkan teman gue meninggal satu, terus ada yang kena bacok, adik gue pun kena bacok itu. Oke. Setelah kejadian itu ada lu kena bacok. Pada akhirnya lu memutuskan untuk berhenti dari dunia malam atau balap liar, atau selanjutnya lu masih nikmatin gitu? Kalau untuk berhenti di dunia malam enggak, perjalanan gue di dunia malam Masih lumayan panjang. Hmm. Tapi kalau untuk di balap liar gue benar-benar stop, benar-benar selesai di situ karena ya itu cacatnya gue dalam pergaulan balap liar. Kenapa gue nggak bisa melindungi teman-teman gue gitu? Oke. Kalau boleh tahu, lu ada keinginan di dunia rider sebagai pembalap atau cuman hanya sekedar have fun aja buat ngumpul sama teman? Dulu sih ada niatan Ada. pengen jadi joki balap gitu ya kan. Oke. Pengen ikut balap resmi di sirkuit Sentul. Iya. Cuman kan ya apa daya gitu. Untuk masuk ke situ tuh tahapnya prosesnya panjang banget. Oke. Ya sampai akhirnya kita orang yang tinggalnya di pinggiran utaranya Jakarta yang cuman bisa balap liar aja. Oke. Kalau boleh tahu, apa sih yang melatar belakangi anak-anak muda itu balap liar? Apa karena memang mereka nggak mau ribet dengan urusan harus di sirkuit untuk balap, atau karena memang pemerintah tidak menyediakan wadah sama anak muda sehingga anak muda itu larinya ke jalan? Menurut lu gimana? Mungkin dulu iya. Pemerintah nggak menyediakan wadahnya. Iya. Tapi kalau dibilang wadahnya tuh ada. Kalau emang pengen jadi joki atau jadi pembalap, ya daftarin diri kalian ke Sentul. Oh gitu. Ya kan, untuk balapan di Sentul. Cuman di sini kan kita orang yang tadi gue bilang loh, kita tuh orang-orang utara, kita pinggiran orang-orang Jakarta Utara yang low budget gitu. Oh iya. Jadi kita seadanya. Oke, di balik lu bangsat ya, tapi gua beberapa kali ngelihat dan berkesimpulan bahwa lu adalah bangsat yang beriman sekaligus anak muda yang tidak apatis dengan politik. Iya. Beberapa kali saya lihat postingan lu tentang argumentasi politik lu ya. Yang gua juga sejauh yang gua lihat, gua sedikit setuju gitu loh tentang hal-hal di mana you kurang sepakat dari beberapa part tentang perjalanan politik bangsa ini gitu. Nah, yang pengen gue tahu adalah sejauh mana lu tahu tentang dunia politik zaman sekarang, atau lu ngerasa bahwa dunia politik di Indonesia saat ini bangsat juga, atau normal, atau new normal gitu? Iya. Kalau pandangan gue untuk politik sekarang ya, ya untuk sekarang ini gue bukan lebih dekat atau hanya ingin tahu sebenarnya sih. Tapi kalau menurut gue politik Indonesia sekarang tuh sadis. Sadis ya. Asli men. Politik Indonesia sekarang itu sadis. Iya. Karena ya kalau dibandingin gue yang bangsat dengan balapan liar aja, kayak ini kita tuh balapan liar tuh wadahnya tuh ya emang di situ-situ aja ya kan. Betul. Di jalan raya, namanya balap liar gitu kan ya pasti di jalan raya, mengganggu pengguna jalan lain gitu. Tapi kalau untuk kayak politik, gue bingung nih wadahnya yang mana. Iya. Kenapa hampir kayak setiap tempat itu diambil sama dia gitu untuk dijadikan wadah. Kayak contoh kayak agama disangkut pautin sama politik, terus
orang-orang yang hilang disangkut pautin sama politik juga, terus sama kayak hoax yang beredar. Men, nggak gitulah, jangan gampang terprovokasi dengan hoax, karena hoax itu lebih kejam asli. Iya, pada akhirnya sekarang orang melihat hoax itu sebagai sebuah fakta gitu, dan bahkan fakta terbalik jadinya seperti hoax gitu. Nah itu satu lagi buat kalian ya, kalau ada postingan, alangkah baiknya kalian tuh cari tahu dulu sumber aslinya itu dari mana. Betul. Kalau emang menurut kalian sumber ini tuh kayaknya nggak masuk akal, kalian cari tahu lagi sumbernya, satu sumber lagi gitu, karena banyak lagi tuh berita-berita yang begitu. Dengan nih lu dapat ngeliat postingan yang begini-begini gitu ya kan, terus tiba-tiba oh ini nih ternyata begini, lu posting, lu repost lagi tuh. Setelah lu repost, tiba-tiba dibaca sama teman-teman lu, orang-orang sekitar lu, tiba-tiba orang-orang sekitar lu ternyata nge-repost itu juga, dan sampai akhirnya ternyata berita itu hoax. Men, nggak gitu. Tuh. Kalau misalnya dikasih pilihan nih, menurut lu yang lebih berbahaya itu politik hoax atau politik yang dicampur adukan dengan agama? Menurut lu yang lebih berbahaya atau dua-duanya berbahaya, seperti apa? Sebenarnya sih kalau menurut gua dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Dalam arti kayak politik kan dicampur adukan dengan agama pun itu udah tercampur hoax juga. Iya kan? Dan hoax yang ada pun dalam arti tetap ngerembetnya ke agama lagi. Ya contoh kayak yang gubernur kemarin gitu kan, dia itu non Islam, ya kan? Tapi kenapa harus kayak dengan dia, bukan salah sebut sebenarnya, kayak salah penyampaian aja gitu loh. Sampai ada beberapa orang yang mengartikannya, oh ini itu sebagai apa namanya, kejahatan atau pelanggaran. Iya, pelanggaran. Ada deliknya lah gitu, itu pidana. Oke. Kita mungkin nggak terlalu karena kita menghindari yang namanya terlalu memihak gitu Itu. Kita di sini sebagai generasi muda berusaha banget nggak apatis sama politik, tapi juga nggak fanatik gitu loh. Itu. Ya kan, nggak apatis tapi nggak fanatik. Kita cukup menikmati dan kita mengambil pelajaran dari setiap perjalanan politik bangsa ini. Ya enggak. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan kita bicara sisi gelapnya politik yang kita nikmatin saat ini. Nah, sebagai anak bangsa, lu sendiri apa sih yang lu syukurin dari misalnya perjalanan politik saat ini? Kalau untuk perjalanan politiknya gue nggak begitu tahu ya, tapi kalau untuk kayak beberapa program pemerintah yang emang gue ngerasain gitu ya kan, kayak contohnya, oh ini ternyata gue dapat rezeki nih dari pemerintah gitu, dari programnya pemerintah itu gue ngerasain emang. Jadi yang gue ingat itu di 2017 Bapak Presiden Joko Widodo itu mengaktifkan lagi beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Betul. Sampai akhirnya ternyata gue kebagian untuk megang salah satu proyek pelabuhan di Indonesia bagian timur. Kalau boleh tahu nih, saya nggak perlu lah cari tahu sebelumnya lu pemilih pas pilpres lu milih siapa itu. Itu kan pribadi. Benar. Tapi pada akhirnya sekarang ini apa sih hal-hal yang menurut lu masih kurang dari pemerintahan saat ini? Program-programnya yang menurut gue yang baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Tapi kalau untuk masalah kedepannya ya, gue juga berharap semoga lebih baik lagi dari sekarang. Tuh, spesifik dari segi pendidikan, infrastruktur, atau dari segi pariwisata atau penegakan hukum, yang lu lebih ngutamain harapannya itu lebih baik lagi dari segi mana? Pariwisata karena lu orang sih, benar. daerah. Iya benar gitu ya. Pariwisata benar. Gue kayak di Indonesia Timur, Indonesia Barat. Ya kita nggak perlu berbicara tentang Indonesia bagian tengah karena emang udah banyak banget yang udah pada tahu. Contoh Bali. Jadi ya kalau untuk pariwisata itu, ini pemerintah desa ini, maksud gue coba tolong ajuin ke pemerintah pusat kalau di desa tersebut itu ada salah satu spot pariwisata yang bagus, kenapa nggak dijadiin pariwisatanya? Itu yang sangat disayangkan sih. Oke, dari pariwisata sendiri, selain tadi bahwa
pergerakan dari desa yang lamban, dalam hal ini memberi informasi kepada pemerintah pusat bahwa di daerah tersebut ada spot pariwisata, apalagi yang kurang sehingga pariwisata daerah itu belum survive sampai saat ini gitu. Akses dalam hal ini infrastruktur. Oke. Setelah gue dengar juga kan pada akhirnya lu sudah menikah ya? Oh iya. Dan gue ngucapin selamat ya. Oke, thank you. Semoga hidup lebih baik lagi. Amin. Kita kembali ke masalah pribadi. Oke. Politik rasanya enak, tapi kita takut kepleset lidah. Iya kan? Takut hilang. Iya, takut hilang. Nah, kalau kembali ke masalah pribadi atau pengalaman hidup lu gitu. Pada akhirnya lu mutusin untuk menikah itu karena lu merasa gua harus beriman saja tanpa bangsat, atau karena memang ada faktor lain sehingga lu memutuskan untuk menikah gitu? Kalau untuk faktor lain, ya gue pribadi sih kayak ngerasa diri gue, oh udah cukup, udah capek untuk ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Gue anak pertama yang emang harus gue ngegantiin orang tua gue nantinya nih. Betul. Karena ya biar bagaimanapun kita orang timur itu anak pertama yang dituntut. Betul. Untuk menjadi orang tuanya. Iya, betul. Jadi gue berpikir kayak udahlah stop lah. Dan sampai akhirnya gue beraniin diri untuk ngomong ke orang tua gue pengen nikah. Dan nyokap bokap gue juga bilang emang udah ada calonnya. Akhirnya gue tunjukin dan gue kenalin juga ke mereka, dan mereka terima baik dengan senang hati. Dan ternyata istri gue pun bisa bawa diri gitu dan merangkul sama keluarga gue. Bener. Pertanyaannya, sejauh mana pentingnya sih nikah muda dengan perkenalan yang gak terlalu bertahun-tahun? Sebenarnya sih nggak ada yang penting. Nggak ada yang penting. Nggak ada yang penting. Yang penting dalam arti kayak lu pacaran bertahun-tahun pun belum tentu dia jodoh lu. Iya, gitu. Kali aja kita pelihara simpanan orang. Itu dia. Cuman ya kalau buat gue pribadi, ada orang yang bilang ke gue, ya lu pacaran lama-lama bertahun-tahun, tiba-tiba endingnya putus, sama aja lu ngejajanin jodoh orang. Betul. Cuman gue ada jawabannya. Untuk apa asumsi yang kayak gitu, gue selalu bilang ke mereka, ya bodo amat, yang penting gue udah bisa ngewe jodoh orang ya, gitu loh. Jadi ya nggak ada penyesalan gitu maksudnya. Gila anjing. Maaf ya. Oke. Naluri. Apa yang berbeda setelah lu menikah? Apa lu merasa bahwa lu masih tetap jadi bangsat yang beriman, atau platform itu sebagai bangsat yang beriman tiba-tiba hilang? Dan apa sekarang gambaran seorang Rizwandi gitu loh? Kalau untuk bangsat berimannya nggak mungkin hilang. Mereka tetap mengecap gue sebagai orang yang bangsat. Karena biar bagaimanapun keburukan sih yang dilihat sama orang mah. Oh gitu. Kebaikan mah urusan belakangan. Itu. Ya? Jadi ya sekarang gue sih mikirnya kayak bangsat dulu aja, baru beriman gitu loh. Tapi setelah lu menikah, apakah lu nggak mau merubah stigma itu gitu loh? Kalau untuk merubah enggak, mungkin kayak emang udah kayak, oh ini karakter gue loh sebagai orang yang nakal, sebagai orang yang bangsat. Tapi di sini gue lebih kayak nggak mengedepankan kayak bangsatnya gue, nakalnya gue udah kayak perlahan gitu menyetop lah. Oh, perlahan menyetop. Jadi apakah karena kemauan diri sendiri atau memang dorongan istri? Kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri. Iya, gue berpikir ya setelah menikah ini hidup gue kayak gue punya tanggung jawab yang beda sekarang. Punya tanggung jawab sama punya tujuan. Itu. Oke. Sejauh mana sih istri lo berpengaruh sama kehidupan lo secara pribadi, baik pola pikir lo, tingkah laku lo, atau peduli lo tentang masa depan sejauh? Istri gue itu benar-benar berpengaruh buat keluarga gue. Keluarga. Karena gue pribadi orang yang menomorsatukan keluarga. Lo boleh hina gue, lo boleh caci maki gue, lo boleh pukul gue, tapi lo nggak boleh sentuh keluarga gue. Okay. Dan ternyata istri gue punya satu karakter yang sama gue. Satu frekuensi lah. Itu. Dan di sini pun gue kayak kenal dia tuh sebagai orang yang sabar. Dengan kelakuan gue yang tolol, tapi dia mau gitu tetap ngerangkul gue. Udah sih, udah. Dia mood buster gue, dia tuh tempat tenangnya gue gitu. Oke. Dan pada akhirnya apa kata-kata yang paling cocok
buat istri lu saat ini? Aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Oke. Oke. Dan boleh nggak apa ya? Satu kalimat mungkin untuk bangsa ini sebagai lu generasi yang bangsa tapi yang beriman juga, untuk ya harapan kita anak muda untuk Harapan bangsa anak ke muda. depan. Kalau buat harapan gue buat anak muda sih ya, jangan jadi anak muda yang mager gitu. Oke. Maksudnya ya, gue tahu lu nganggur, tapi ya lu jangan cuman mager-mager mainan handphone gitu aja. Coba lu bikin karya gitu, konten-konten YouTube, video-video atau apapun. Banyak platform yang emang bisa lu ulik di dalam situ dan itu bisa menghasilkan buat lu sendiri. Please jangan jadi orang malas. Oke. Dan salah satunya lu adalah seorang user Bigo Live. Ah iya. Oke. Gua- Dan lu udah menghasilkan. Iya. Tuh. Good luck untuk itu. Kalau untuk tambahan bangsa ini ya, Iya. Boleh juga. kalau untuk bangsa ini tetap jadi Indonesia deh. Jangan mau dipecah belah dengan hoax Betul, sepakat. atau omongan-omongan yang benar-benar gak masuk akal. Ingat sama Pancasila lah, karena emang dasar negara kita ya Pancasila. Oke. Pada akhirnya saya say thank you buat teman-teman yang udah nonton, teristimewa buat tamu saya kali ini. Kali ini saya ingin mengganti apa ya, stigma atau anggapan orang bahwa dia adalah bangsat yang beriman. Kali ini adalah bangsat yang sudah beriman. Gitu kali ya. Oke. Sekian dari gua Andres Kawali Gua Wandi, si bangsat beriman. yang sudah beriman. Yang sudah beriman. Oke. Say thank you.